Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 27 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami bersuka cita atas apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Kepada Opung Dinar kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus dimanapun berada. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 27 Maret yang berjudul Israel bersukacita terhadap buah-buahan Kanaan. Ayat renungan pagi kita terdapat 1 Raja-Raja 4 ayat 20. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Orang Israel mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang. Tanah tempat di mana Allah telah membawa mereka adalah suatu negeri di mana susu dan air madu berlimpah. Selama pengembaraan di padang belantara, Allah telah memberikan jaminan kepada mereka bahwa Ia sedang membawa mereka ke sebuah negeri di mana mereka tidak akan menderita kekurangan hujan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 3 halaman 111. Allah telah membawa Israel keluar dari Mesir agar Ia dapat meneguhkan mereka di tanah Kanaan sebagai satu bangsa yang suci, bersih, dan berbahagia. Di dalam pelaksanaan tujuan ini, Ia telah memberikan kepada mereka disiplin, baik untuk kebaikan mereka sendiri dan juga bagi keturunan mereka. Andai kata mereka rela menahan diri dalam soal selera makan, dengan menaati larangannya yang bijaksana itu, maka kelemahan dan penyakit tidak akan terdapat di antara mereka. Keturunan mereka akan memiliki baik kekuatan jasmani dan juga pikiran. Mereka akan memiliki pandangan yang jelas terhadap kebenaran dan tanggung jawab, memiliki kesanggupan untuk membedakan yang baik dan jahat, serta pertimbangan yang baik. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 451. Allah sebenarnya dapat menyediakan daging bagi mereka semudah seperti Ia telah menyediakan manna. Tetapi satu pembatasan telah diadakan untuk kebaikan mereka. Maksudnya adalah untuk menyediakan bagi mereka makanan yang lebih cocok dengan kebutuhan mereka daripada makanan yang merangsang telah mereka biasakan waktu di Mesir. Selera makan yang telah rusak itu harus dipulihkan kepada keadaan yang lebih sehat, agar mereka dapat menikmati makanan yang sejak semula telah disediakan bagi manusia. Hasil tanah yang telah diberikan Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 450. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang buah-buahan Kanaan, Roh Nubuat menjelaskan dalam Spiritual Gifts volume 4a halaman 21 paragraf 2. Mereka pergi dan setelah 40 hari kembali dari penyelidikan mereka dan datang ke hadapan Musa dan Harun serta seluruh jemaah Israel dan menunjukkan hasil negeri itu kepada mereka. Semua setuju bahwa itu adalah negeri yang baik, dan mereka memamerkan buah-buahan yang kaya
yang mereka bawa sebagai bukti. Satu tandan anggur begitu besar sehingga 2 orang yang membawanya di antara mereka dengan tongkat. Mereka juga membawa buah ara dan buah delima yang tumbuh subur di sana. Musa mengutus 12 pengintai untuk memeriksa tanah Kanaan, dan waktu mereka kembali, para pengintai membawa pulang buah-buahan dari tanah Kanaan. Tandan anggurnya saja harus digandar oleh 2 orang, sebab memang tanah Kanaan adalah negeri yang subur, yang berlimpah susu dan madu. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 96 paragraf 2. Allah telah membawa Israel keluar dari Mesir agar ia dapat meneguhkan mereka di tanah Kanaan sebagai suatu bangsa yang suci, bersih, dan berbahagia. Tetapi yang masuk ke negeri Kanaan bukanlah Israel yang keluar dari Mesir, sebab orang Israel yang keluar dari Mesir adalah mereka yang memberontak kepada Tuhan, oleh sebab mereka terpengaruh oleh laporan 10 pengintai yang berkata dalam Bilangan 13 ayat 32 dan 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu saat mendengar laporan ini. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Bilangan 14 ayat 1 dan 2. Nah, saudaraku dalam Tuhan, oleh karena pemberontakan ini, Tuhan Allah berkata kepada Musa dalam Bilangan 14 ayat 22 dan 23. "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya." Jadi saudaraku dalam Tuhan, bangsa Israel yang keluar dari Mesir tidak akan masuk ke negeri Kanaan. Hanya Kaleb dan Yosua yang keluar dari Mesir yang akan masuk ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Padahal adalah rencana Tuhan Allah agar bangsa Israel menjadi bangsa yang suci, sehat, dan bahagia, yaitu dengan memakan hasil bumi di tanah Kanaan. Sebab bangsa Israel telah lama hidup di Mesir dan terbiasa dengan makanan daging serta makanan yang merangsang. Karenanya selera Israel yang rusak itu harus dipulihkan dan tempatnya adalah tanah Kanaan, sebab tanahnya subur dan hasil buminya berlimpah. Nah, siapakah yang masuk ke negeri tanah Kanaan? Keturunan mereka ini semua. Keturunan orang-orang yang keluar dari Mesir ini, merekalah yang masuk nantinya. Kemudian, mengapa selera yang rusak ini harus dipulihkan? Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 12 paragraf 2 berkata, "Mustahil mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah ketika kita terus-menerus mengisinya dengan kerusakan dan penyakit oleh pemanjaan dosa kita sendiri." Selera Israel yang rusak menghalangi mereka menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Kemudian, Councils on Diet and Foods halaman 429 paragraf 2 menyatakan, dengan pemanjaan selera yang rusak, manusia kehilangan kekuatannya untuk menolak godaan. Tidak heran Allah berikan manna bagi Israel selama di padang belantara, serta memberikan hasil bumi yang baik dan limpah di negeri perjanjian, agar Israel menjadi umat yang sehat dan kudus, serta menjadi saksi bagi Allah. Israel seharusnya bersuka cita untuk rencana Allah tersebut, tetapi gantinya bersuka cita, mereka bersungut dan memberontak.
Bukankah hal yang sama terjadi pada Israel rohani sekarang ini? Lebih banyak yang menyukai menu Mesir dibandingkan menu Tuhan. Apakah manfaat menu Tuhan bagi kita? Agama yang bersinar halaman 96 paragraf 2 melanjutkan. Keturunan mereka akan memiliki baik kekuatan jasmani dan juga pikirani. Mereka akan memiliki pandangan yang jelas terhadap kebenaran dan tanggung jawab, memiliki kesanggupan untuk membedakan yang baik dan jahat, serta pertimbangan yang baik. Inilah manfaat daripada menu Tuhan. Sekarang, apakah pilihan kita? Apakah kita memilih bersukacita dengan Tuhan atas menu yang Tuhan rencanakan bagi kita, yaitu hasil bumi, agar kita menjadi umat-Nya yang sehat dan kudus? Atau kita lebih memilih kembali ke Mesir dengan makanan daging dan yang merangsang? Adalah doa kami, kita semua memilih bersukacita bersama Tuhan atas makanan dari hasil bumi, agar kita menjadi umat-umat-Nya yang sehat dan kudus, serta menjadi saksinya bagi dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pada pagi hari ini. Nasihat yang baik sekali, agar masing-masing kami belajar dari pengalaman bangsa Israel. Adalah rencana Tuhan yang indah bagi mereka keluar dari Mesir dan masuk ke negeri perjanjian, yang berlimpah dengan susu dan madu serta buah-buahan yang subur dan baik. Agar mereka yang seleranya sudah rusak dipulihkan. Sebab tidak mungkin untuk menjadi umat Allah yang kudus bila mana masih memakan daging dan memakan makanan yang merangsang. Perlu bagi umat-umat Tuhan dipulihkan seleranya untuk menerima makanan yang daripada Tuhan, agar hidup sehat, hidup kudus di hadapan-Nya. Dan hingga pada akhirnya kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Namun sayangnya bangsa Israel menolak, memberontak, dan demikian juga banyak daripada kami melakukan yang sama. Karenanya tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati ini, kami boleh bertobat, kami boleh kembali kepadamu, dan biarlah masing-masing kami rela membuka hati, agar mengizinkan Kristus masuk dalam hati, mengubahkan hidup kami, menjadikan kami umat-umat yang senang dengan menu Tuhan, senang dengan apa yang Kau sediakan, dan hingga pada akhirnya kami menjadi umat-umat-Mu yang sehat dan kudus, dan menjadi saksi-Mu bagi dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.